Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa ajimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat dipertemukan di ruangan yang penuh berkah ini dalam acara kegiatan pelatihan capacity building yang diselenggarakan oleh DPD IWAPI Jawa Tengah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, yang Engkau rahmati, hingga berjalan lancar dan membawa manfaat bagi seluruh anggota yang hadir. Seiring dengan itu ya Allah, berikanlah bimbingan-Mu, jadikanlah kami perempuan-perempuan yang hebat, yang kuat, yang dapat memajukan organisasi IWAPI yang kami cintai ini menjadi organisasi yang kokoh, yang dapat memberikan sumbangsi terbaik bagi rakyat, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan sesudahnya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
duduk kembali. Wanita Pengusaha Indonesia. 1. Kami wanita pengusaha Indonesia adalah warga negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. 2. Kami wanita pengusaha Indonesia wajib tunduk dan taat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan ketentuan organisasi IWAPI. 3. Kami wanita pengusaha Indonesia ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional. 4. Kami wanita pengusaha Indonesia dalam kegiatan usaha dan kegiatan lainnya menjalin hubungan baik dengan sesama rekan, masyarakat, pemerintah, saling menghormati dan saling membantu. 5. Kami wanita pengusaha Indonesia memperhatikan kepentingan umum dan selalu menjaga nama baik organisasi dan negara. 6. Kami wanita pengusaha Indonesia wajib memiliki dan bertanggung jawab kepada organisasi. 7. Kami wanita pengusaha Indonesia wajib menjunjung tinggi organisasi IWAPI baik melalui tutur kata, sikap, dan tindakan. 8. Kami wanita pengusaha Indonesia wajib menjunjung tinggi kode etik IWAPI. Bila kami melanggar kode etik tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan capacity building DPD IWAPI Jawa Tengah pada hari ini sebagai berikut. Pertama, pelatihan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam berorganisasi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, dapat mengatasi tantangan, dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kedua, peserta terdiri dari pengurus dan anggota DPC IWAPI seseluruhnya, yaitu dari IWAPI Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Wonogiri, dan Sragen, juga dari IWAPI Blora, Kudus, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan IWAPI Kota Semarang. Dengan jumlah total peserta pada hari ini adalah 178 orang peserta. Yang ketiga, anggaran pelaksanaan secara mandiri dari anggota IWAPI. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua panitia yang telah bekerja sama dengan baik, serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atas penyelenggaraan acara pada hari ini.
kurang lebih sekitar 3.500, dan itu wajib untuk diikuti. Karena apa? Di saat kondisi seperti ini memang kami berharap untuk pelatihan capacity building ini meningkatkan kemampuan secara individu, secara kelompok, organisasi maupun yang bermanfaat untuk masyarakat, serta dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik, mengatasi tantangan ke depan untuk mencapai tujuan dari IWAPI untuk lebih maju lagi. Dan lagi kami juga berharap dengan capacity building ini adalah memberikan penguatan untuk organisasi IWAPI Jawa Tengah ini, terutama untuk para anggotanya, baik kemampuan dalam berorganisasi, gimana beretika di dalam berorganisasi, termasuk gimana membangun struktur organisasi ini menjadi lebih baik. Di samping tugas utamanya adalah membantu majunya pembangunan ekonomi, khususnya di daerah Solo Raya dan ibu yang ingin ikut, dan umumnya adalah bagi kami adalah Jawa Tengah. Dengan antusias yang seperti ini bagi kami merupakan kebanggaan yang luar biasa, dan yang perlu dicatat Ibu-ibu bahwa IWAPI ini kan adalah organisasi yang visi misinya adalah syarat masuknya itu adalah menjadi mempunyai usaha, sehingga untuk kegiatan, dan kita adalah organisasi mandiri, sehingga untuk kegiatan ini pun kami laksanakan juga secara mandiri, Bu. Jadi ini dikerjakan oleh semua anggota dengan saling bergotong royong, saling mensupport, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Dan ini dari kegiatan DPD IWAPI Jateng ini adalah sifatnya nanti itu seluruh Jawa Tengah harus dan wajib mengikuti, sehingga mohon maaf untuk Kesbangpol mungkin siap-siap untuk ikut maraton sampai nanti semua kabupaten di Jawa Tengah ini bisa mengikuti pelatihan capacity building ini, yang mungkin setelah ini kami ada di kelompok Tegal dalam waktu dekat. Habis dari Tegal mungkin kita akan lari ke arah Magelang, ke arah tengah. Nah setelah itu kita berhenti karena kami akan melaksanakan rakerda IWAPI Jateng dilaksanakan di bulan Agustus di Gradika Gubernuran Semarang. Dan setelah itu kami lanjutkan lagi untuk area Kudus Raya, juga terakhir Tegal sudah, area Cilacap Banyumas, sehingga kami berharap tahun ini selesai sudah semua anggota IWAPI dari Jawa Tengah mengikuti dan wajib mengikuti pelatihan capacity building ini. Sekali lagi pada kesempatan kali ini saya ucapkan banyak terima kasih atas supportnya para anggota yang sudah hadir pada siang hari ini, dan tak lupa juga dari pihak lain yang sehingga acara ini bisa terlaksana. Lebih-lebih lagi adalah ketua panitia dan panitia yang bisa menjadikan acara ini lancar dan bisa berjalan hingga baik sampai saat ini. Kalau pengen maju tidak boleh saling bersaing, tapi harus berkolaborasi, ya. Karena eranya sekarang nggak boleh julid-julid. Wah, kok kayak song ini, kok kayak song ini. Nah, ini kita justru dengan adanya capacity building ini nanti bersama-sama sukses bersama dan membangun apa yang diperjuangkan, yang digaungkan dulu tentang kesetaraan di bidang perempuan, apapun itu bidangnya. Baik, saya akan menyampaikan sambutan Wali Kota Surakarta tingginya kepada DPD IWAPI Jawa Tengah. Pertama, telah menyelenggarakan kegiatan di Kota Surakarta, dan yang kedua, komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan para anggotanya, baik secara individu maupun organisasi. Hari ini telah hadir peserta dengan jumlah peserta lebih dari 200, Ibu. Ya, dari seluruh Solo Raya dan beberapa kabupaten di wilayah Jawa Tengah. Ini menjadi bukti bahwa semangat belajar dan berkembang para perempuan
tidak akan pernah padam, bahwa IWAPI adalah potret nyata di mana perempuan tidak hanya menjadi penopang rumah tangga, tadi saya sampaikan tidak hanya sebagai konco wingking, tetapi juga sebagai penggerak roda perekonomian di tingkat lokal, regional, atau bahkan di tingkat nasional. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati, dunia usaha saat ini menuntut para pelakunya untuk terus adaptif terhadap perubahan zaman. Adanya transformasi digital, tren pasar yang dinamis, hingga tatanan global semuanya membutuhkan kapasitas yang terus ditingkatkan. Maka pelatihan capacity building ini adalah langkah yang sangat tepat. Jadi kami sangat mendukung, sangat setuju, karena capacity building ini tidak hanya sekedar transfer knowledge atau menambah wawasan saja, tetapi bagaimana membangun kekuatan jejaring atau networking, memperkuat kepemimpinan kewirausahaan khususnya di bidang perempuan, serta mendorong pertumbuhan usaha yang tangguh dan berkelanjutan. Saya berharap melalui kegiatan hari ini akan tumbuh semakin banyak pengusaha perempuan yang tidak hanya cakap dalam mengelola bisnis, tetapi juga mampu berinovasi, berkolaborasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerahnya. Untuk ke depan, saya berharap kegiatan seperti ini bisa dapat terus dilakukan secara rutin dan mungkin ditambah secara tematik, ya Ibu-Ibu. Tadi saya sampaikan ke Ibu Ketua DPD bahwa Kota Surakarta akan senantiasa terbuka dan mendukung. Kalau bisa yang wilayah Solo Raya atau khususnya di Solo, monggo segera buat program, nanti langsung didukung dari pemerintah Kota Surakarta, dan ini juga sudah ada perwakilan dari kacamata perempuan. Nanti bidang-bidang yang bisa dikembangkan, relevansinya sesuai perkembangan atau kebutuhan zaman bisa dibuat lebih spesifik seperti pemasaran digital, keuangan UMKM, atau bahkan leadership untuk perempuan. Ya, pemerintah Kota Surakarta tentu akan dengan senang hati bersinergi dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemberdayaan perempuan seperti yang dilakukan oleh IWAPI. Semoga kegiatan ini membawa manfaat yang besar tidak hanya untuk diri sendiri maupun organisasi, tetapi juga untuk usaha-usaha yang sedang dijalankan oleh ibu-ibu semuanya. Jadikan momentum ini sebagai batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat, lebih cerdas, dan yang tidak kalah penting adalah lebih berdampak di masyarakat. Ini tadi saya mohon izin, seharusnya pembukaannya di awal karena bersamaan dengan adanya Musyawarah Nasional Harbi Melati di Solo juga. Tadi pesertanya juga ibu-ibu. Jadi Pak Bams hari ini temanya ibu-ibu, Pak. Ini menunjukkan kekuatannya, the power of emak-emak. Ras terkuat di dunia. Tepuk tangan untuk ibu-ibu ini. Saya senang sekali, dan tentunya seperti yang disuwun dari Ibu Ketua DPD, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Capacity Building DPD IWAPI Jawa Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka.